Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rahman Nur Fadila, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu perpustakaan semester 4. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, sebelum kita fokus ke pembahasan, kita kenal terlebih dahulu yuk sejarah singkat terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah Ibnu Abdisam Ibnu Abdi Manaf, di mana kekuasaan Bani Umayyah ini berumur kurang lebih 90 tahun, yaitu dimulai dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah sendiri didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah ini menjadi khalifah pertama dan beliau juga memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Dari ke-14 khalifah ini, hanya 5 khalifah saja yang dianggap cakap dan berhasil dalam memimpin. Mereka adalah Muawiyah ibnu Abu Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Wahid ibnu Abdul Malik, Umar ibnu Abdul Aziz, dan juga Hisham ibnu Abdul Malik. Ketika memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang awalnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki heredity, di mana kekhalifahan Muawiyah ini diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan ataupun suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasinya di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Muawiyah juga mendapat dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Nah, itu dia sejarah singkat terbentuknya dinasti Umayyah. Yuk langsung saja kita bahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah sendiri memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini mulai dikembangkannya cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab, seperti ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, atau ilmu pengetahuan alam. Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu yang hidup di masa dinasti Umayyah ini, sebagian adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian mereka masuk Islam, dan sebagian lagi adalah orang-orang Arab. Mereka semua menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab. Untuk perkembangan sistem pendidikan barulah berlangsung pada paruh terakhir dinasti Umayyah. Pada dinasti ini terdapat Badirah, sebuah kota dekat Madinah yang pada awalnya hanyalah merupakan tempat belajar dan berkumpulnya para murid untuk belajar bahasa Arab dan pembacaan sastra saja. Pada waktu itu, bila ada orang yang menguasai dan memiliki pengetahuan tentang bahasa ibu dan mengetahui bagaimana caranya berenang dan menggunakan busur serta anak panah, maka orang itu dipandang sebagai orang terpelajar. Akan tetapi, sejak pendidikan dikembangkan, kualifikasi terpelajar itu lambat laun berubah. Nah, berikut akan kita ulas secara singkat tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yang telah tadi kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada ilmu-ilmu agama.
Ilmu-ilmu agama ini merupakan cabang disiplin ilmu yang pertama kali dikaji oleh orang Arab Muslim. Sahabat Rasulullah SAW banyak mengembara ke berbagai kota untuk tujuan dakwah. Dengan banyaknya sahabat yang mengembara, maka bermuncullah pusat-pusat kajian Islam seperti madrasah-madrasah di berbagai kota. Kajian itu bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam terdapat di Mekah, Madinah, Jufa, Basroh, Fustat, dan Damaskus. Di antara ulama yang terkenal pada bidang ilmu agama itu adalah Abdullah bin Amr ibnu Asdan, Yazid ibnu Abu Habib di Fustat, Mesir. Nah, dari kedua ulama tersebut muncul tokoh ulama tabi'in yang ahli dalam bidang hadis dan fikih, yaitu Laits bin Sa'ad dan Abdullah bin Lahilah. Nah, cabang-cabang ilmu agama yang terpenting adalah adanya ilmu al-qiraat, di mana al-qiraat itu ilmu seni membaca Al-Quran yang dianggap sebagai dasar utama bagi perkembangan ilmu tafsir di masa berikutnya. Ilmu ini mengkaji macam-macam seni membaca Al-Quran dengan berbagai gayanya. Karena Al-Quran saat itu ditulis dengan tanpa harakat dan titik. Tokoh-tokoh ulama yang termasyhur dalam bidang ilmu al-qiraat ini adalah Naf' bin Abdurrahman ibnu Abu Nuaim al-Madani di Madinah, Abdullah ibnu Katsir Maula Amr ibnu Al-Qamah al-Kinani di Mekah. Ilmu agama lainnya adalah ilmu tafsir Al-Quran, di mana ilmu ini telah ada semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dikarenakan beliau adalah penafsir pertama kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu diikuti para sahabatnya, diantaranya ahli tafsir yang seorang musafir, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Setelah itu muncul musafir dari tabi'in dan dilanjutkan dengan tabi'in. Mereka banyak menyusun kitab-kitab tafsir. Musafir pertama yang menyusun kitab tafsir dalam bentuk lembar-lembaran adalah Mujahid. Berikutnya di cabang ilmu agama yaitu ilmu hadis. Hadis merupakan hal yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Di antara ulama yang menjadi ahli hadis atau muhadis di masa dinasti Umayyah ini adalah Sufyan bin Sa'id ibnu Masyruk al-Sauri dari Basroh, yang menulis kitab hadisnya adalah Al-Jami al-Kabir, dan juga ada Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman ibnu al-Mukhirah. Kitab hadisnya adalah Kitab Al-Sunan. Selanjutnya ada ilmu bahasa. Yang kedua nih, ilmu bahasa. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara. Kemudian dikuatkannya dan dikembangkannya bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab, yang sebelumnya itu menggunakan bahasa Romawi atau Persia. Bahkan di daerah-daerah bekas jajahan mereka dan Persia sendiri, tokoh pertama yang menggeluti bidang bahasa Arab ini adalah Abu al-Aswad al-Duali. Ya, dia merupakan ahli ilmu nahwu dari Basroh, Irak. Setelah itu muncul tokoh yang menggeluti bidang bahasa dan tata bahasa Arab seperti nahwu, saraf, dan balaghah. Mereka adalah murid-murid dari Abu al-Aswad al-Duali. Di antaranya adalah Yahya bin Yamar, Anbasah ibnu Madan, Maimun al-Aqron, dan Isa ibnu Umar al-Syaqafi. Yang terakhir adalah ahli ilmu nahwi dari Basroh,
Darinya muncul ahli bahasa yang lain, yaitu Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farihidi yang menyusun kitab Al-Mukamil, berbagai kamus atau mu'jam bahasa Arab dan ilmu atau kaidah cara pengubahan syair atau ilmu arud. Karyanya yang lain adalah kitab Al-Alin dan kitab Al-Nakham. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah ini munculnya dikarenakan adanya kajian tentang sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, berita peperangan yang dialami beliau beserta sahabatnya. Dari berita tersebut hijrahnya para nabi, para sahabat dengan Rasulullah SAW, baik yang ke Habasyah atau Ethiopia maupun ke Yatsrib atau Madinah. Oleh karena itu, maka kota Mekah dan Madinah dianggap sebagai pusat kajian ilmu sejarah. Para sejarawan muslim pada masa awalnya mengandalkan sumber-sumber lisan dalam penulisan sejarahnya. Kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Ghazi dan Al-Syirah. Yang keempat ada ilmu kalam. Di masa dinasti Umayyah muncul gerakan dalam bidang pemikiran dan filsafat seperti Jabariyah, Qadariyah, Al-Mu'taziliyah. Pelopor aliran Jabariyah adalah Jahm ibnu Safwan. Pengikutnya disebut kelompok Jahmiyah. Aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi atas jabatannya ini menantang atau beroposisi terhadap dinasti Umayyah. Sedangkan Mu'taziliyah muncul pada permulaan abad kedua Hijriyah di Basrah. Penamaan Mu'taziliyah dinisbatkan kepada tokohnya Waslid ibnu Atta yang memisahkan diri dari pengajian Imam Hasan al-Basri. Yang kelima itu ada sastra atau syair-syair. Nah, syair-syair Arab yang berkembang di masa dinasti Umayyah ini berbeda orientasinya dengan syair-syair berkembang di masa Jahiliyah. Muncullah di masa Umayyah ini syair ghazal yang penuh dengan nuansa cinta dan erotisme yang dikembangkan Umar ibnu Abu Rabi'ah di Hijaz. Muncul pula syair politik sebagai akibat dari munculnya kelompok-kelompok partai politik di masa itu seperti Syiah dan Khawarij. Syair-syair politik ini dikenal dengan sebutan al-Shir al-Hizbi. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan, kimia, dan kedokteran. Para khalifah memiliki perhatian khusus terhadap karya-karya medis atau kedokteran dan kimia yang sebagian besar itu digunakan untuk keperluan praktis. Tokoh yang menggeluti bidang kimia dan kedokteran adalah Khalid bin Yazid ibnu Muawiyah. Ia memperoleh ilmu itu setelah belajar kepada rohib atau seorang pendeta Kristen bernama Miryanus yang tinggal di Iskandariyah, Mesir. Menurut sumber lain, ia menggunakan jasa Istifhan Al-Qadim dan lain-lain untuk menerjemahkan karya-karya ilmu kedokteran dan lainnya seperti kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. Ia tinggal di Mesir sejak masa Khalifah Marwan Ibnu Al-Hakam. Ia datang bersama Khalifah dalam rangka memperteguh kekuasaannya di sana pada 63 Hijriah. Tokoh lainnya yang menunjukkan perhatian besar terhadap penerjemahan karya ilmu pengetahuan di Iskandaria, Mesir, dan Antioch, Suriah adalah Umar ibn Abdul Aziz. Para penerjemah ini biasanya adalah dokter istana yang memberikan perawatan medis khusus kepada khalifah. Dalam kedokteran muncul juga tokoh-tokoh dari golongan Nasrani seperti Ibnu Atsal dan Abu Al-Hakam Al-Nasrani yang merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah Ibnu Abu Sufyan. Ibnu Atsal adalah dokter yang mahir dalam bidang obat-obatan baik dalam bentuk pil, tablet, racikan maupun ramuan herbal. Selain itu, Ibnu Abzar Al-Iskandaria, dokter pribadinya Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, dan juga ada Tayaduk, dokter pribadi Gubernur Irak di Hajjaj Yusuf Al-Shaqafi, dan Mas Jawai
Yahudi Persia yang menjadi dokter pribadi Khalifah Marwan Ibnu Al-Hakam. Masar Jawa ini menerjemahkan buku kedokteran dari bahasa Syriani ke bahasa Arab dengan judul Kitab Ahran in Ahyun Al-Qis. Nah, demikianlah berbagai kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yang telah berkembang pesat sebagai awal mula sebagai embrio perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.